Pemirsa, kabar tak sedap sempat menghampiri rumah tangga Arie Untung dan Fenita Arie. Hubungan aktor yang telah membintangi beberapa judul film yang juga komedian itu dengan istrinya Fenita bahkan dikabarkan hampir bubar. Kondisi itu terjadi saat Arie tengah memutuskan untuk berhijrah. Namun tidak banyak yang tahu kalau setelah proses hijrah tersebut, Fenita dikabarkan tidak nyaman dengan sikap suaminya yang dianggap telah berubah drastis. Sebenarnya ya gimana ya, ibaratnya ya mungkin ya orang memandang dari luar karena banyak hal yang kita pilih untuk kita expose, banyak hal yang kita pilih untuk kita keep di dalam gitu ya. Bahwa banyak cobaannya ketika di proses itu gitu. Ketika kita kemudian cobaan itu kita akan nemuin cobaan orang akan mundur gitu. Gue kayaknya belum siap deh untuk ini gitu. Gue akan ternyata tata berat loh gitu, misalnya kayak gitu ya. Di situ gue tiba-tiba dengar kajian ya begini ya, zaman syuting dulu sebenarnya lebih banyak itu kan seperti etalase ya, ada pekerjaan aslinya gue kan ada usaha di belakang, lagi enak-enaknya pekerjaan tuh lagi enak-enaknya, tiba-tiba gue nggak ngelihat itu pop up-nya itu lagi keluar lagi algoritma ya algoritma by God. Algoritma gue lagi nyari yang lain, hal itu keluar lagi gitu. Jadi memang yang pertama kali bikin gua tertarik di mendalami agama itu sebenarnya mendalami secara ekonomi ya. So you weren't sick, nggak sakit, the marriage was fine, anak-anak semua sehat, everything was good justru ya. Nggak ada masalah. Terpanggilnya karena itu, karena kan banyak orang akhirnya terpanggil karena kesakitan, karena kepedihan hidup kan gitu. Nah itu ya makanya gue juga shock, Mel. Iya. Kan saat itu gue juga shock, gue nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba nyuruh gue begini, nyuruh gue begitu gitu kan. Karena proses hijrah itulah, kabarnya membuat hubungan rumah tangga Arie dan Fenita yang sudah terjalin selama 16 tahun yang dibangun sejak tahun 2005 itu sempat merenggang dan memanas. Bahkan Saking merasa tidak nyaman karena sikap suaminya tersebut membuat Fenita merasa sudah tidak cocok lagi dengan Arie. Shock banget, asli. Nggak usah orang-orang di luar deh. Kita kan shock nih sebagai teman-teman si Arie kan. Nah gue pun shock banget. Terus tambah lagi, kan dulu main sosial media dong, Instagram lah dulu lagi ini banget. Terus dia udah ada keterpihakan gitu loh, paham nggak? Maksudnya kayak dia ngomongin tentang agama, dia ngomongin tentang apa. Ya gue tuh kalau misalnya gini, ada orang ngomongin gak enak misalnya mengenai Islam atau juga pressure atau juga mungkin serangan gitu. Ya, gue paling depan deh gitu loh, udah kayak gue yang langsung langsung gitu. reaktif gitu. Oh, I remember those days. Iya, gue suka lihat postingan lu tuh. Tiba-tiba lo apa gue reaktif banget emang. Gitu. Gue jadi tiap pulang, gue tuh bawaannya berantem mulu. Wow. Gue tuh berantem banget, Mel. Karena kesel ya, maksud gue, pertama gue udah shock, melihat dia tiba-tiba berubah kayak gitu. Terus yang kedua, dia menurut gue lu matiin kerjaan nih, gue bilang gitu. Lu mau matiin kerjaan, lu kepala keluarga, itu otomatis lu matiin kita semua nih, gue bilang. Memang dia juga nggak ngerasa dia ngelempar kata-kata yang sakit buat lu juga. Buat gue. Jadi ibaratnya kalau gue lagi apa gitu, dia tiba-tiba masuk ruangan bisa apa hijrah lebay gitu kan. Sejak saat itulah, Arie lebih banyak beribadah dan mendekatkan dirinya kepada Yang Maha Kuasa untuk memohon pelindungan dan keberlangsungan rumah tangganya yang telah dikaruniai 3 orang anak itu. Jadi gini ya, ibaratnya justru ketika di proses belajar, gue juga merasa bahwa gue merasa justru gue belum banyak tahu. Makin gue belajar, gue ternyata masih bodoh gitu. Ketika gue belajar, itu banyak hal yang gue tuh belum paham, belum tahu. Bagaimana caranya Rasulullah SAW misalnya mengutarakan sesuatu hal yang dia nggak sepakat gitu dengan cara lembut gitu. Kenapa ketika nabinya lembut umatnya malah keras, gitu kan? Dia juga pinter ngomong juga ya. Gue tuh nggak bisa misalnya argumentasi sama dia. Ya gue kayak ketemu lawan lah jatuhnya, gitu. Dia juga argumentatif dan semua harus ada dasarnya. Dan gue waktu itu memang belum ilmunya juga, sekali lagi gue belum ada ilmunya juga gitu untuk itu gitu. Dan gue terlalu egois untuk merubah dia, yang gue berubah baru umur masuk kepala 4, dia gue minta berubah dalam waktu 2-3 bulan, kayaknya memang nggak fair. Belakangan, tapi gue tahunya tuh sadar belakangan. Ketika dia bilang kita tuh udah nggak cocok, itu asli, itu kayak kalau sinetron tuh udah kayak kita tuh udah nggak cocok, jeng gitu kan.
Soalnya Terus gini. panas banget lah, pokoknya suasana tuh panas banget. Lo bayangin misalnya gini, kita pakai baju ya, misalnya udah disiapin sama wardrobe, tiba-tiba di manajer gue bilang gini, tolong ya punya Fenita jangan ini, kan dibisikin sama Ari kan, misalnya si Ari bilang, lo tolong liatin baju-bajunya Fenita tuh jangan pendek-pendek. Kan gue lama-lama gue emosi kan. Namun suratan berkata lain, langkah hijrah yang dilakukan Ari itulah yang kemudian diikuti oleh Fenita hingga memutuskan untuk mengenakan hijab. Gue tuh sampai ngerasa bahwa dia ini udah gak cinta lagi sama gue gitu. Nah gitu. Udah kan sampai kepikiran. Rasanya saat itu gitu. Apa dia masih sayang gak sih sama aku nih gitu. Sampai gue tuh takut itu. Waktu itu gue momen takut banget kehilangan dia. Waktu itu kan ibaratnya kayak, aduh, kalau emang dia, gue punya ego nih, kalau dia makmum gak mau ikut imam, ya udah imam cari yang lain gitu. Nggak usah jadi makmum gue, dalam arti gitu. 1, 2, tapi gue dijodohin sama dia gitu. Jangan-jangan she's my mission menurut gue gitu kan, gitu. Gitu. Jadi pada saat itu, I won't give up on her. Jadi ibaratnya udah stick sama dia gitu. Jadi ibaratnya, tapi mungkin bukan begini caranya. Mungkin cuma caranya aja yang nggak pas. Gue ngerasa bahwa, loh kok laki gue diginiin ya? Selama walaupun gue juga gituin dia saat itu ya, tapi gue nggak tahu kenapa gue kayak, kok gue kasihan banget sama laki gue tuh baik-baik aja loh. Dia juga sebenarnya nggak nyuruh gue gimana, dia cuma pengen punya istri yang lebih solehah mungkin gitu. Kalau di agama kita tuh dibilang gini, ketika lo nggak nutup aurat, yang akan itu tuh menanggung tuh orang tua, ayah dan juga saudara laki-laki gitu, bertanggung jawab gitu kan. Jadi gue kayak, aduh, gue udah banyak banget dosa, gue udah banyak dosa selama ini gue lakuin, terus gue nambah-nambah lagi dosa buat orang tua gue gitu kan. Aduh gue apa nih gue harus gue lakuin gitu. Ya udah dari situlah gue pelan-pelan, pokoknya gue belajar surat-suratnya yang memang berkaitan sama hijab gitu. Maksudnya gue nggak mau gue berhijab itu karena disuruh laki gue. Saat memutuskan untuk mengenakan hijab, berbagai cobaan dialami Fenita, salah satunya ia kesiram air panas. Sejak kejadian itulah membuat dirinya semakin ikhlas menjalani hidup. Gue lagi bikin, jadi sambil make up laki gue, kamu bikinin kopi tuh buat papa, kan gue lagi suka banget bikin V60 itu loh. Yang sosok barista gitu. Multitasking Bu, dia kalau make up itu bisa sambil macam-macam ngobrol sambil mandiin anak gue gitu. Maunya semua dikelakuin sendiri gini. Kalau gurita kali banyak. Kalau cewek mah gitu ya, ngerasa bisa semua. Nah terus nggak tahu gimana, si teko itu kan diisiin air panas. Nah gue itu harusnya pegang si gagangnya. Nah gue nggak tahu gimana, gue pegang si badannya, badan tekonya itu. Otomatis lah gue ketika gue begini kelepas, terus tumpah, bener-bener tumpah dia sepaha gue ini, bener-bener sepaha gue ini. Lo bayangin lo duduk gini kan, abis lo gini nampung kan si air panasnya itu. Udah gue langsung refleks berdiri dan gue refleks buka si celana gue dong. Nah disitulah gue ngeliat kulit gue itu, lo tau kayak styrofoam gitu, kayak meleot. Itu kayak jadi si kayak lu kulit kupas mangga lah. Kulit, jadi kulit tuh benar-benar kelupas ngikutin ini. Gue sampai teriak, karena sakit banget kan. Gue merintih, gue cuma bawahnya bisa merintih aja. Gue tapi habis itu nggak tahu gimana hati gue tuh yang cuma bisa udah tenang, ikhlas gitu doang tuh. Udah, terus akhirnya ya di momen itulah Mel, gue bisa ngobrol sama laki gue mulai nanya-nanya apa, Tidak hanya kali ini saja rumah tangga Ari Untung dan Fenita diterpa kabar tak sedap. Sebelumnya rumah tangga mereka juga dikabarkan tengah goyah lantaran Ari memutuskan untuk berpoligami. Ia pun buru-buru memberikan klarifikasinya. Atas berita tersebut, Ari pun meminta maaf kepada istrinya, Fenita Ari, atas berita yang berkembang. Lu bisa milih, lu punya integriti, lu bisa punya idealisme sendiri gitu. Ada beberapa hal yang gue gak bisa ngelakuin part ini. Sementara itu, konflik rumah tangga antara Yama Carlos dan istrinya Arvita Dwi Putri yang kini berada di tubir perceraian bergulir semakin panas. Setelah Arvita menggugat cerai Yama di Pengadilan Negeri Tangerang, Yama membantah semua tuduhan negatif Arvita ke dirinya.
Saat ini proses perceraian mereka masih bergulir di PN Tangerang dan belum diputus oleh majelis hakim yang menyidangkan. Namun begitu, Yama hanya ingin menuntut hak asuh anak semata wayangnya jatuh ke tangannya. Ia tidak rela jika anaknya itu tinggal bersama laki-laki lain yang diduga menjadi selingkuhan Arvita. Seperti pada penayangan sebelumnya, Yama menduga kalau Arvita ngotot ingin berpisah darinya lantaran ingin menikah dengan pria selingkuhannya berinisial R. Sementara itu terkait soal tuduhan Arvita kalau ia memiliki hutang kepada istrinya, juga mengenai status rumah yang mereka tempati bersama selama menikah, Yama sepenuhnya menyerahkan urusan tersebut ke kuasa hukumnya. Sementara itu, video pernikahan Putri Bupati Pandeglang Rizka Amalia Ramadhani Natakusumah mendadak viral. Anak pasangan anggota DPR Ahmad Dimyati Natakusumah dan Bupati Pandeglang Irna Narulita itu resmi dinikahi pria Korea Selatan Sang Ho Han. Mas kawin berupa logam mulia sebesar 100 gram dan uang tunai sebesar Rp552.023.000 dan seperangkat alat sholat. Keduanya melangsungkan prosesi ijab kabul di kawasan Senayan, Jakarta pada Jumat lalu. Saya akan tanya nih kepada suami tercinta ya, Sang Ho. Akang, aduh, Sang Ho mengerti bahasa Sunda? Boleh tepuk tangan. Ampun, bahasa Sundana sudah luar biasa. Itu artinya yes. Boleh maju, nggak apa-apa maju. Ya, ibu-ibu, ya. Bapak-bapak boleh maju. Dan mohon tidak menutupi bapak dan ibu yang ada di samping yang duduk. Haji Dimyati bersama keluarga yang kesempatan pagi hari ini telah melakukan resepsi daripada akad nikah yang dilaksanakan pada hari Jumat. Pada kesempatan ini saya sampaikan yang pertama, semoga dua mempelai yang telah menjalin hubungan sah diberikan oleh Allah SWT jodoh atau waris yang barokah. Iya,
turut berbahagia ya atas pernikahannya. Ternyata emang jodoh itu rahasianya Allah. Siapa juga yang nyangka kan mempunyai jodoh warga negara asing, opa Korea gitu. Yang pasti aku turut berbahagia sebagai netizen plus 62 gitu ya. Aku turut berbahagia. Sementara itu, Rizka dan Sang Ho Han menggelar resepsi pernikahan di Pandeglang pada Minggu 7 Mei lalu yang dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat pengantin. Seluruh pejabat daerah dan warga turut hadir dalam acara tersebut. Netizen pada iri, nah mungkin kata-kata itu yang unik karena mungkin belakangan ini hal-hal yang berbau Korea, khususnya cowok-cowok Korea itu sangat digandrungi sama cewek-cewek di tanah air. Nah mungkin ini yang bikin iri karena cowok Korea tuh menjadi tolak ukur ataupun jadi ciri-ciri yang sangat perfect untuk dicintai sama cewek-cewek di Indonesia. Ya, menurut aku sendiri sih itu dia tuh beruntung banget ya karena kayak nikah sama cowok idaman, apalagi cowok Korea tuh banyak banget orang Indonesia idam-idamin. Jadi apalagi yang pecinta K-pop pasti kalau dapetnya orang Korea dia bakal happy banget sih. Sang Ho Han adalah anak dari pasangan Gil Soo Han dan Yo Suk Ling. Sang Ho Han telah memutuskan untuk menjadi mu'alaf sebelum menikahi Rizka. Profesi yang digeluti Sang Ho Han sendiri adalah seorang YouTuber. Setelah mu'alaf, Sang Ho Han mengubah namanya menjadi Syakib Abdurrahim. Untuk Kak Rizka Amalia dan juga Opa Sang Ho Han, selamat menempuh hidup baru sebagai pasangan suami istri. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah hingga maut memisahkan dan juga mempunyai keturunan yang soleh dan juga soleha. Amin. Semoga yang baru nikah pernikahannya lancar, terus menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Ya pastinya untuk aku belum tahu namanya, maaf, anak dari Bapak Bupati Pandeglang. Tapi udah nonton sekilas, lihat sekilas. Udah lihat tadi beritanya sedikit, mudah-mudahan pernikahannya berkah, sakinah mawaddah warahmah, langgeng. Pastinya juga memiliki keturunan yang baik, berguna nantinya, pokoknya bahagia terus, awet sampai maut yang memisahkan.